berbagi ide tentang perkembangan dan tantangan Islam di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Haidir Fitrah Siagian. Selamat siang ya kalau di sana Ustadz ya, karena selisih waktu 3 jam ya dari kita di Surabaya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu. Beliau lahir di Sumatera, tepatnya di Sipiro ya, di Sipiro 20 Oktober tahun 1974. Saat ini mulai tahun 2020 beliau tinggal di Kinnefield, New South Wales, Australia. And beliau saat ini menjadi pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah di sana. Untuk saat ini beliau akan memberikan pencerahan terhadap kita tentang dakwah Muhammadiyah global di Australia. Jadi kami di sini di SD Muhammadiyah 4, alhamdulillah ini pada saat ini kita melaksanakan Baitul Arqam guru dan karyawan. Kami mengharapkan ada wawasan global seperti apakah dakwah Muhammadiyah khususnya di Australia. Mungkin nanti akan ada lebih banyak pada diskusi ya Ustaz ya. Nanti kita lebih banyak diskusi. Kami persilakan 15 menit pertama untuk memberikan wawasan kepada kami tentang seperti apa seperti apa perkembangan Muhammadiyah khususnya dan Islam secara umum di Australia. Yang kedua nanti langsung kita juga akan bertemu dengan Ustadz Muhammad Abdillah, Ketua Departemen Dakwah dan Dialog PCIM Amerika Serikat. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Abdillah. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah jam berapa di sana Ustadz? Di Amerika. Kalau waktu saya sebenarnya jam 11:30. Cuman saya di Jakarta ini sekarang. Alhamdulillah sedang di Jakarta. Ya, jadi kita sedang di Jakarta nanti, tapi beliau sedang istirahat di Jakarta, mungkin sedang liburan di Jakarta gitu saja. Ya, nanti juga sama, jadi 15 menit juga untuk Ustadz Muhammad Abdillah untuk memberikan wawasan kepada kami di sini bagaimana perkembangan Islam dan khususnya Muhammadiyah di Amerika. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada pertanyaan atau beberapa pendapat dari teman-teman kita di sini yang bisa kita diskusikan. 15 sampai 30 menit biasa masing-masing 15 sampai 30 menit. Setelah itu baru kita nanti tanya jawab. Untuk yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Haidir, mungkin Abang Haidir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan D Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi, berbagi ide tentang perkembangan dan tantangan Islam di Australia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan takziah kepada atas meninggalnya orang tua kita, saudara kita, Dr. Andus Haji Najib Hamid, MSI, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang beberapa hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau
husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau berbagi informasi tentang perkembangan dan dakwah Islam di Australia. Kebetulan setahun yang lalu saya bersama dengan teman dari UIN Alauddin Makassar melakukan penelitian terkait dengan komunikasi antar agama dan budaya diaspora Muslim Indonesia di Australia. Dari beberapa hasil penelitian kami, saya ingin menyampaikan beberapa temuan yang telah kami peroleh. Yang pertama terkait dengan sejarah Islam di Australia. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa Islam di Australia itu dibawa oleh nelayan Makassar dari Sulawesi Selatan. Mereka datang jauh sebelum pasukan atau tentara Inggris mendarat di Australia pada tahun 1778. Kedatangan orang-orang nelayan atau orang-orang dari Makassar ini adalah untuk berdagang, bertukar hasil-hasil barangan, kemudian terutama adalah mencari teripang yang saat itu pasarannya sangat mahal. Nelayan-nelayan Bugis ini, Bugis Makassar, sebagian ada yang menikah dengan warga lokal Australia, terutama adalah suku Aborigin yang tinggal di Darwin, pantai utara Australia Utara. Mereka ada yang menikah sekaligus mengenalkan Islam kepada warga setempat. Hal ini sebenarnya sudah diyakini berlangsung jauh sebelumnya, bahkan beberapa abad sebelum kedatangan tentara Inggris. Kedatangan orang Makassar tersebut memang belum banyak meninggalkan bukti yang sangat berarti. Kecuali beberapa kata-kata serapan dan peninggalan-peninggalan yang masih ditemui sekarang. Misalnya adalah di Aborigin masih dikenal kata-kata walata-walata. Itu menunjukkan adalah berasal dari Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Kemudian di Darwin masih ditemukan pohon asam. Pohon asam itu adalah pohon asli atau dari Indonesia dan bukan sulit ditemukan di Australia. Kemudian bukti berikutnya adalah lukisan perahu pinisi. Lukisan perahu pinisi ini adalah perahu dari asli Bugis Makassar. Kemudian setelah kedatangan warga nelayan dari Makassar, datang pula Muslim dari Afghanistan pada tahun 1860. Kedatangan Muslim Afghanistan ini disewa oleh tentara Inggris. Mereka didatangkan sebagai tenaga kerja untuk memandu alat transportasi unta. Pada saat itu belum banyak kendaraan bermotor. Sementara Australia ini sangat luas, terutama di pedalaman, yang mana di pedalaman itu perlu ada alat transportasi yang sangat kuat. Dalam hal ini adalah unta untuk membawa barang-barang atau tenaga kerja lainnya untuk mengeksplorasi tambang-tambang yang ada di pedalaman Australia. Ini yang kedua, kedatangan Islam di Australia dibawa oleh Muslim dari Afghanistan. Akan tetapi ini tidak berlangsung lama karena pemerintah Federasi Australia yang baru saja terbentuk memaklumatkan politik The White Australian Policy, kebijakan kulit putih Australia yang berbau rasis dan diskriminatif pada tahun 1901. Ini bermakna selain orang Inggris, selain orang Eropa, terutama dari Inggris, tidak boleh lagi masuk ke Australia. Hal ini karena
mereka takut karena pada saat itu banyak dari Asia Selatan yang datang ke Australia untuk menambang emas. Kemudian pada tahun 1905 atas runtuhnya atau kemenangan Jepang atas Rusia membuka mata warga Australia bahwa orang-orang Asia juga bisa mengalahkan orang-orang Eropa. Atas dasar ini, pemerintah Australia berusaha untuk memperkuat pertahanannya. Nah, itulah sebabnya mereka mendatangkan orang-orang atau imigran dari Eropa Timur, yang mana sebagian adalah dari Albania. Albania itu adalah negara kerajaan dari Turki Utsmania yang banyak beragama Islam. Jadi periode ketiga adalah kedatangan Muslim dari Albania untuk menjadi tentara di Australia. Kemudian pada pertengahan 1950 kebijakan politik di Australia ini sedikit berubah karena Australia ini sangat luas sehingga warganya sangat sedikit, luas sekali, 2 kali lipat dari Indonesia saya rasa lebih. Sementara warganya sangat sedikit, membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu pada tahun 1950-an pemerintah Australia mendatangkan tenaga kerja dari Pakistan dan Turki. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang Muslim. Pada tahun 1973 kebijakan pemerintah Australia kembali berubah total. Mereka menghapus kebijakan Australia kulit putih. Tadi pada awalnya masih dibuka sedikit-sedikit, dilonggarkan, tetapi pada tahun 1973 kebijakan ini dirubah total. Sehingga siapapun sejak tahun 1973 boleh masuk ke Australia. Itulah tidak ada lagi pembatasan imigran. Sehingga datanglah imigran dari Timur Tengah, terutama yang korban perang saudara, terutama di Lebanon. Ada juga dari Iran, Irak, Yordania, Yaman, Palestina, sebagian lainnya dari Bangladesh. Kemudian datang juga imigran atau warga Indonesia yang menetap di Australia. Kemudian hingga saat perkembangan Islam di Australia saat ini, kalau boleh dikatakan Islam merupakan adalah agama yang paling cepat pertumbuhannya di Australia. Dengan peningkatan 39,9% dari tahun 2016 ke tahun 2011. Ini data terakhir yang kami peroleh sejak tahun 2011 belum ada sensus. Ya. Namun diperkirakan jumlah walaupun meningkat, tapi jumlahnya masih sedikit. Sekitar 500 hingga 1 juta orang dari total 25 juta penduduk Australia. Sebagian besar Muslim yang ada di Australia itu lahir di luar Australia, terutama imigran dari Lebanon, tadi saya sebutkan, Pakistan, Afghanistan, Turki, Bangladesh, Iran, dan Indonesia. Hingga saat ini terdapat sekitar 20.000 orang Indonesia yang ada di Australia, termasuk diantaranya pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program PhD dan master di berbagai universitas di Australia. Kita bicara tentang kedudukan Islam di Australia. Sering kita mendengar penjelasan bahwa orang-orang Australia atau negara Australia itu sangat membenci Islam. Bagaimana kedudukan Islam di Australia? Yang pertama adalah kebijakan Australia kulit putih yang diterapkan pada tahun 1901 tidak menyebut alasan agama yang dilarang tinggal di Australia. Jadi mereka tidak menyebut agama. Yang dilarang adalah selain dari keturunan Inggris atau orang Eropa Inggris maksudnya. Ini yang menyebut yang jadi dengan demikian
kita tidak melihat ada pelarangan terhadap agama. Kemudian ketika Perang Dunia Pertama selesai, mengingat Australia ingin memperbanyak tentaranya, mereka mendatangkan imigran dari Eropa Timur. Sebagian diantaranya adalah dari Albania tadi yang beragama Islam. Jadi mereka tidak melarang Islam, mereka tidak merekrut Islam, tetapi mereka merekrut dari Eropa Timur yang berkulit putih. Sebagian diantaranya adalah beragama Islam. Sebenarnya undang-undang Australia itu memperlakukan semua agama secara adil dan setara. Undang-undang melarang membuat suatu peraturan yang berbau diskriminatif terhadap suku, agama, dan ras. Jadi tidak ada undang-undang khusus atau larangan terhadap umat Islam di Australia. Memang konsep negara sekuler tidak melarang agama, tidak menggunakan agama. Agama bahkan dianggap sebagai sesuatu yang membosankan atau memalukan. Urusan agama diserahkan kepada masing-masing orang, masing-masing pribadi. Dengan demikian, pemerintah Australia sama sekali tidak pernah melarang atau membuat kebijakan yang melarang umat Islam masuk ke Australia. Kemudian dakwah Islam di Australia saat ini, di sini tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk menghalangi kegiatan beribadah umat Islam. Semua boleh dilakukan. Kegiatan apa saja. Pengajian, salat Id, dan seterusnya. Itu boleh. Masjid berkembang pesat. Jumlah jamaah sangat ramai. Di tempat saya ini di Kota Wollongong terdapat ada 5 masjid. Semuanya dikelola oleh umat Islam dari keturunan Timur Tengah. Ada dari Turki, ada dari Lebanon, ada juga dari Pakistan. Di sekolah-sekolah Australia memang tidak diajarkan agama. Tetapi kalau ada siswa yang beragama Islam, dia boleh mengajukan untuk belajar agama di sekolah. Nah, dia boleh, walaupun itu tidak difasilitasi oleh pemerintah atau pihak sekolah. Misalnya di sekolah anak saya, di sini anak saya ada 3 sekolah, pihak sekolah menghubungi pengurus masjid untuk mengajarkan agama di sekolah itu. Jadi sifatnya sebagai relawan. Jadi pelajaran agama bukan masuk ke sekolah, tetapi sifatnya tidak difasilitasi atau sifat sukarela. Di sekolah sini imam masjid atau ketua majelis ulamanya sini menjadi guru agama di sekolah-sekolah umum, termasuk di sekolah anak saya. Organisasi-organisasi Islam banyak berdiri di Australia. Ada ANIK, itu Dewan Ulama Australia Samui, ada juga lembaga halal. Tidak ada halangan. Rumah-rumah makan atau toko-toko yang menjual barangan yang halal itu banyak beredar. Banyak dibuka di kota ini. Terutama yang halal, yang sulit dicarikan daging halal. Sini ada. Bahkan sebagian warga lokal lebih menyukai makanan daging halal daripada yang bukan halal. Karena yang daging halal dianggap lebih bersih, lebih higienis. Di Australia ada sekolah-sekolah Islam berdiri, termasuk sekolah Muhammadiyah yang saat ini sedang berproses di Melbourne. Ya. Memang ada kesan dipersulit. Ya. Sebenarnya menurut data yang kami peroleh, untuk membangun sekolah atau masjid di sini memang terkesan sulit. Sebenarnya tidak sulit, ya. Yang sulit itu adalah memenuhi persyaratan yang mereka minta. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilalui sehingga seolah-olah kita menganggap itu sulit. Misalnya di
Di satu kawasan mau didirikan masjid itu tidak boleh sembarangan, harus di lokasi yang sudah ditentukan. Misalnya kawasan beribadah, tidak boleh. Misalnya ada bapak mewakafkan tanah wakaf di kebunnya, dirikan masjid di situ tidak boleh, karena itu bukan daerah kawasan beribadah. Nah, itu tidak boleh. Misalnya untuk mendirikan masjid itu tentu harus diperhatikan lapangan parkir. Apakah itu jauh dari pemukiman orang-orang atau warga setempat yang merasa nanti terganggu kalau ada masjid di situ. Jadi dalam pandangan kami tidak sulit. Yang sulit adalah memenuhi persyaratan, karena persyaratan itu bukan hanya untuk masjid, persyaratan untuk membangun berlaku juga untuk bangunan-bangunan lainnya, gedung atau apa. Karena di sini setiap bangunan saya perhatikan harus punya lapangan parkir. Misalnya Bapak mendirikan toko atau supermarket, itu harus ada lapangan parkirnya. Nah, harus ada, tidak boleh parkir di jalanan. Nah, di sini salah satu keterbatasannya dibanding kita di Indonesia. Di Indonesia orang parkir di trotoar boleh, di sini tidak boleh, harus di tempat yang ditentukan. Jadi terkesan memang sulit karena aturannya sangat ketat. Kemudian kita berbicara tentang adakah diskriminasi terhadap Muslim. Ini juga menjadi sering pertanyaan di media-media Indonesia, bahwa orang Australia itu diskriminasi terhadap orang Islam. Berdasarkan data yang kami peroleh, terutama di Wollongong ini, belum ada warga Indonesia yang mengalami diskriminasi karena agama. Saya sudah hampir 3 tahun berada di sini. Kalau terkait dengan agama, saya diperlakukan dengan adil. Tidak ada alasan, karena saya selalu pakai peci. Ini selalu pakai peci. Orang-orang turis-turis dari Australia yang pernah ke Indonesia itu memberi salam kepada saya, karena dia tahu bahwa ini dari Indonesia. Yang kalau ada diskriminasi atau itu sifatnya kecil dan tidak terkait dengan agama, misalnya apa? Kalau kita melanggar aturan lalu lintas, mereka akan marah. Melanggar parkir, menerobos lampu merah, atau yang paling dilarang di sini adalah melihat orang lain. Di sini diupayakan budaya orang di sini tidak mau dilihat. Jadi jangan pandang matanya, jangan tatap dia. Misalnya dia berpakaian apapun, biarkan saja, tidak boleh. Kalau kita melihat mereka, dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Ya, mungkin akan terkait dengan agama, sebab itu adalah kekeliruan kita. Kalau salah satu kata-kata yang sangat sedih juga di sini adalah yang rasis, itu adalah kamu ini orang Asia brengsek. Itu adalah kata-kata. Itu karena apa? Kadang-kadang orang Asia sering atau melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, bukan karena agamanya. Ya. Beberapa kelompok semacam LSM atau bahkan kalangan parlemen atau politisi sering ada yang fobia terhadap Islam. Itu memang ada, itu tidak bisa dinafikan. Apalagi LSM dan anggota dewan itu berpengaruh. Mereka mencari suara, mencari simpatisan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan fobia terhadap Islam. Karena di sini juga ada orang-orang yang anti terhadap Islam, tapi itu adalah sifatnya personal, bukan suatu kebijakan negara. Adakah kasus-kasus yang diskriminasi terhadap orang Islam? Itu tentu ada ya, tapi itu masih perlu diverifikasi secara faktual. Nah, dalam beberapa kasus, orang-orang Cina, India, Asia lainnya juga pernah diperlakukan yang sama. Ada satu peristiwa besar di sini di Australia di mana ada perkelahian antara orang Islam dengan warga lokal. Karena sebagian besar adalah orang Islam yang disorot adalah Islamnya. Sebenarnya itu bukan bukan tawuran antara umat Islam, tapi itu adalah tawuran dari salah satu negara di keturunan negara Timur Tengah yang berkelahi secara massal dengan orang-orang warga lokal. Ya. Jadi kalau ada
kerusuhan-kerusuhan atau pertengkaran-pertengkaran dengan warga lokal itu perlu dicek kebenarannya apakah itu terkait dengan agama atau bukan. Tapi berdasarkan yang kami peroleh tidak terkait dengan agama. Tantangan umat Islam di Australia ini adalah diantaranya adalah masih terbatasnya lembaga pendidikan agama Islam yang memadai, khususnya bagi umat Islam asal Indonesia. Di Australia ada sekitar 20.000 diaspora Indonesia, tentu separuh lebih saya rasa itu adalah beragama Islam. Ini perlu sekolah-sekolah yang bernapaskan atau bercerminkan keindonesiaan. Ada sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh keturunan dari Timur Tengah, tapi sebagian warga Indonesia sekolah di situ, sebagian juga sekolah di sekolah umum. Tetapi dari data yang kami peroleh menyarankan perlunya ada sekolah Islam yang mencerminkan atau khas keindonesiaan, yang mengajarkan tentang sopan santun, etika keindonesiaan, dan tentu semangat nasionalisme keindonesiaan. Tantangan berikutnya adalah penguasaan keilmuan dan keahlian yang bergerak di berbagai profesi. Karena apa? Sebagian besar teman-teman kita, warga Indonesia yang tinggal di Australia ini yang menjadi diaspora adalah bekerja di sektor informal, bekerja di luar rumah, bekerja di luar kantor atau bekerja kasar. Ada di perkebunan, ada sebagai buruh, ada yang bekerja sebagai pelayan dan selainnya. Ini kan perlu ditingkatkan penguasaan keilmuan sehingga warga Indonesia atau diaspora Indonesia itu tidak hanya bekerja di sektor informal, tapi bisa merambah pekerjaan formal lainnya, perbankan, perekonomian, kemudian wirausaha dan seterusnya. Yang sebagian besar itu dikuasai atau didominasi oleh warga keturunan Cina. Kemudian tantangan berikutnya adalah pengemasan berita-berita terkait dengan Islam di media-media Australia yang memunculkan fobia terhadap Islam. Ini seperti yang saya katakan tadi, tentu ada ya, tentu ada. Tetapi itu sifatnya pribadi, di mana media-media tentu mencari berita-berita yang sangat hangat, terutama dari Indonesia. Karena umat Islam Indonesia pernah menjadi sorotan atas peristiwa bom Bali, dan itu masih berbekas sampai sekarang. Sedikit-sedikit ada masalah di Indonesia yang diingat adalah tentang bom Bali, yang menewaskan lebih dari 200 orang warga Australia. Sementara kita umat Islam di sini tidak memiliki media yang bisa mengcounter stigma negatif terhadap Islam. Ada media-media, tetapi media terbatas yang dikelola oleh lembaga organisasi-organisasi Islam. Kemudian tantangan umat Islam yang lain adalah pembauran komunitas Muslim Indonesia dengan warga lokal. Nah, ini sulit terlaksana karena salah satu kelemahan kita adalah dari beradaptasi dengan budaya Australia. Karena di sini negara sekuler, semua serba boleh, bebas. Sementara kita orang Indonesia masih memiliki etika pergaulan. Yang ini yang sulit, sehingga pembauran komunitas Muslim Indonesia dengan warga lokal itu masih terbatas. Demikian halnya juga dengan komunitas umat Islam lainnya di sini masih cenderung juga mengedepankan identitas etnis atau kelompok. Berbagai komunitas Muslim yang ada di Australia, ada dari komunitas Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan, Timur Tengah lainnya itu memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya mereka berbaur dengan komunitasnya masing-masing. Bahkan mereka juga mendirikan masjid-masjid
sesuai dengan identitas etnisnya. Walaupun tidak melarang komunitas muslimnya yang masuk ke situ, tapi mereka memiliki ciri khas. Jadi pemahaman keagamaan dari negara asalnya yang dipakai di masjid tersebut. Beberapa komunitas Islam juga belum menerima pemikiran dan budaya umat Islam. Orang Australia belum bisa menerima juga budaya-budaya orang Islam karena mereka berbeda dengan apa yang mereka alami selama ini. Tadi berbicara tentang kegiatan Muhammadiyah di Australia, khususnya di New South Wales. Saya ini berada di ranting Muhammadiyah New South Wales, itu berada di kota Sydney. Sebenarnya pusat Muhammadiyah itu ada di Melbourne. Pimpinan cabang istimewa Australia itu ada di Melbourne, karena memang di sana lebih banyak warga Muhammadiyah, lebih banyak umat Islam. Melbourne itu adalah kota kedua terbesar di Australia, yang itu juga menjadi kota pendidikan. Beberapa universitas terkenal ada di Melbourne. Kami di Muhammadiyah Australia, khususnya di NSW, New South Wales ini, setiap bulannya mengadakan pengajian warga. Ini sudah pengajian rutin ya, sudah kami lakukan. Bahkan sejak adanya pandemi COVID-19 ini, kami tetap melakukan pengajian melalui secara virtual. Kegiatan lainnya ada kegiatan sosial. Jika ada warga yang mengalami musibah, misalnya ada yang meninggal dunia, kita ke sana menyantuni, atau ada juga yang masuk rumah sakit, kita santuni. Jadi kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian kegiatan lainnya adalah rekreasi bersama atau camping. Di sini di Australia itu camping atau rekreasi menjadi salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Minimal sekali dalam sebulan, warga di sini itu sudah akan pergi rekreasi ke berbagai tempat. Terutama ke pantai-pantai, camping, mendirikan tenda selama 2 atau 3 hari, bahkan 4 hari, 5 hari, tergantung liburan sekolah. Kita juga warga Muhammadiyah di Australia ini juga melakukan hal yang sama. Ini tentu untuk menguatkan silaturahmi dan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah sesama warga Muhammadiyah. Di Australia, khususnya di ranting kami, sebagian besar anggotanya adalah pekerja yang sudah bermukim di sini, dan sebagian besar lainnya adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di beberapa universitas. Jumlahnya masih terbatas. Itu pun ada yang pulang, ada yang pergi. Belum banyak di sini warga Muhammadiyah yang tinggal permanen. Sebagian itu 4 tahun, 5 tahun datang kemudian pulang. Itu menjadi salah satu tantangan Muhammadiyah di sini. Kami di Australia, di New South Wales ini, khususnya di Sydney, sama sekali belum memiliki amal usaha. Karena karena jumlahnya terbatas, kemudian di sini pembiayaan sangat besar. Tetapi setiap ada acara-acara Muhammadiyah, kita bisa memakai tempat di masjid-masjid, kita bisa pinjam, kita bisa pakai. Kemudian cabang Muhammadiyah Australia sebenarnya berpusat di Melbourne. Di sana akan ada sekolah Muhammadiyah yang sementara berproses. Itu sepenuhnya didanai oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya ingin tunjukkan bagaimana kehidupan keagamaan di Australia. Ini foto pertama, salat di parkiran. Karena di sini tidak ada musola, di mal-mal itu tidak ada musola, jadi umat Islam kalau pada saatnya tiba, salat saja di parkiran. Atau bisa juga di taman. Salat, karena kita sementara rekreasi, di sana tidak ada musola, jadi kita salat di taman. Semuanya bebas, tidak ada yang melarang. Terbuka untuk umum. Bahkan ada warga lain yang bisa bergabung ikut dengan kita. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan itu juga berjalan dengan baik. Ini ada pengajian di masjid. Ya ini adalah masjid
pembangunan Masjid Omar Wolonggong. Ini tidak jauh di tempat kami. Jika selesai nanti masjid ini akan menjadi masjid termegah, salah satu masjid termegah dan tercantik seluruh Australia. Di Australia itu utamanya, biasanya masjid itu adalah bekas bangunan seperti gereja, sekolah, atau rumah. Tapi ini masjid kita dibangun sendiri, cukup luas, dan ini menjadi salah satu menjadi harga diri umat Islam di Wollongong, khususnya di Australia. Kok bisa umat Islam membangun bangunan sebesar ini? Karena pemerintah juga akan memberikan dampak yang sangat besar. Dampak besar terhadap perekonomian di Australia. Sedikit lagi Bu ya. Ini kegiatan musola, ini kegiatan di University of Wollongong. Ini adalah musola, suasana kegiatan salat berjamaah. Di masjid ini harus selalu diisi. Ini statusnya bukan masjid tapi prayer room. Jadi semua orang boleh beribadah di sini, agama apa saja. Supaya tidak datang orang lain beribadah di situ, sehingga pengurus melakukan atau berupaya supaya masjid selalu terisi. Kalau terisi tidak ada kesempatan orang lain untuk masuk. Ini adalah kegiatan kami warga Muhammadiyah, rapat dan pengajian warga Muhammadiyah di Sydney. Kami juga melakukan pengajian bersama dengan organisasi lain yang ada di Sydney. Ini tampak Imran Hanafi menghadiri pengajian kita. Oke. Ini referensinya. Ya. Saya kira demikian dari saya. Wal qalami wa ma yasrun billahi bisabil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Haidir. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School.